menit lagi kan ibadah sekolah minggu akan dimulai. Oh iya? Iya, ayo segera rapikan dan siap-siap untuk sekolah minggu. Baik Ma, aku beresin sekarang. Oke. Simpan lagi di tempatnya. Baik Mama. Saat ibadah tidak sambil makan, tidak sambil minum, tidak sambil bermain, tidak sambil tidur-tiduran. Saat beribadah, gunakan pakaian yang rapi, duduk dengan baik, dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Lause harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Supaya lebih semangat, kalau Lause Niki tanya halo, adik-adik jawabnya Hello. kalau Lause Niki tanya hello hai, adik-adik jawabnya Hai, hello. dan yang terakhir kalau Lause Niki tanya halo halo hai, adik-adik jawabnya Hai, hai, hello. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Hai Lause. Hello hai. Hai, hello. Hello hello hai. Hai, hai, hello. Mantap. Adik-adik biar lebih semangat lagi, semuanya berdiri, ikuti gerakan Lause-Lause ya. Kita nyanyikan lagu Ding Dong Ding Dong. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap. Aku siap. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Ding dong sekali lagi. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Lonceng berbunyi. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Sekolah minggu kan dimulai. Aku siap. Aku siap. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap. Aku siap memuji namanya. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya, untuk dengar firman-Nya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus yang tolong kami, sehingga kami boleh duduk manis, dengar-dengaran selama ibadah ini berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik tetap berdiri ya. Sekarang Lause Niki mau tanya, kalau papa mama, Cece Koko, om tante sayang kepada adik-adik, apakah adik-adik senang? Pasti senang. Tapi adik-adik tahu tidak bahwa Tuhan Yesus lebih sayang kepada adik-adik. Tuhan Yesus juga sayang kepada semua orang. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus sayang semua.
musik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Ya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Karena itu kita mau menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita mau nyanyikan lagu Tiap Orang Harus Tahu. Musik. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kami tahu, kami tahu bahwa Yesuslah Juru Selamat dunia yang telah datang dari sorga untuk mengampuni dosa. Papa mama harus tahu, papa mama harus tahu, kakek nenek harus tahu, paman tante harus tahu siapa Yesus. Kami tahu, kami tahu bahwa Yesuslah Juru Selamat dunia yang telah datang dari sorga untuk mengampuni dosa. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Kami tahu, kami tahu bahwa Yesuslah Juru Selamat dunia yang telah datang dari sorga untuk mengampuni dosa. Adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari adik-adik siapkan persembahannya, siapkan juga kotak persembahannya. Saat lagu dinyanyikan, adik-adik dapat menaruh persembahan ke dalam kotak tadi. Kita naikkan pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upah
untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan yang memberkati supaya persembahan ini boleh berguna untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Karena itu adik-adik duduk yang manis. Saat firman Tuhan didengarkan, diceritakan, adik-adik mendengar dengan baik. Karena itu kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Saat lagu dinyanyikan, adik-adik mengambil sikap berdoa. Firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, selamat pagi. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan saat ini ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, lembutkan hati kami, supaya Tuhan firman yang disampaikan, firman yang kami dengar, itu ya Tuhan boleh kami mengerti. Berkati juga Tuhan supaya kami boleh duduk dengan baik dan kami boleh memperhatikan lause yang memberitakan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, bagaimana kabar adik-adik? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Wah, namun tidak apa-apa ya, kita bertemu secara online dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu, adik-adik di rumah, adakah yang bisa memberitahu Lausenita hari ini itu hari apa ya? Hari apa? Coba lebih keras. Hari ini hari apa? Wah, hebat adik-adik. Terima kasih ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ya, adik-adik juga tadi sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan. Nah, tahukah adik-adik, ternyata setiap dari kalian, setiap harinya pasti ada yang bisa adik-adik beritahu kepada orang lain. Ya, coba sekarang adik-adik di rumah cari papa mama dan beritahu, papa mama ini hari Minggu loh, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Coba pause videonya, beritahu papa mama. Oke, nah itu dia ya. Setiap hari pasti ada hal yang bisa kita beritahu orang lain dan contohnya tadi adik-adik sudah memberikan persembahan. Pasti ada juga yang bisa adik-adik berikan kepada orang lain. Nah, cerita Alkitab yang akan kita pelajari hari ini bercerita tentang bagaimana kita memberitahu orang lain tentang Yesus dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, adik-adik tadi kalau adik-adik perhatikan, Lausenita pakai gerakan ya. Saat Lausenita bilang memberitahu tentang Yesus, ya, dan memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Coba adik-adik ikuti Lause. Saat nanti Lause bilang memberitahu, coba sekarang letakkan dulu telunjuk, jari telunjuknya depan bibir adik-adik.
lalu memberitahu orang lain tentang Yesus, dan nih tangannya seperti ini, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Oke adik-adik, silakan adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, siapkan Alkitabnya. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Ya adik-adik, Kisah Para Rasul itu di perjanjian lama ya? Oh bukan loh, di perjanjian baru. Oke adik-adik silakan cari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30. Ya, Lausenita akan membacakan tidak semua ayat, tapi ayat 20 dan ayat 29. Adik-adik yang sudah bisa membaca, baca bersama-sama dengan Lause ya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 20 ya, kita lihat dulu. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang perhatikan di ayat 29, pasal 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Sekarang adik-adik perhatikan ya, Lausenita akan bercerita. Oke, pada waktu itu beberapa murid-murid Yesus datang ke Antiokhia. Ya, datang ke Antiokhia. Setibanya mereka di sana, mereka tidak melihat satu orang pun yang mengikut Yesus, atau tidak ada pengikut Yesus yang lain di sana. Bahkan mereka pun melihat tidak ada gereja. Di sana tidak ada gereja. Lalu mereka berkata, "Hei, ayo kita memberitahukan orang-orang tentang Yesus, tentang bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua orang dari segala bangsa, ya, dari segala suku bangsa." Nah, maka mereka mulai memberitahukan orang-orang di sana ya, semua orang, orang-orang yang mereka temui di jalan atau di toko-toko, mereka beritahu tentang Yesus. Nah adik-adik, Roh Kudus menyertai mereka sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Ya, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka akan diselamatkan dari dosa-dosa. Ya, begitu adik-adik. Lalu, di suatu kota yang lain, di Yerusalem, orang-orang mendengar berita itu. Lalu mereka mengutus salah seorang pemimpin mereka. Namanya Barnabas. Siapa adik-adik? Barnabas. Ya, lalu Bapak Barnabas ini pergi ke kota Antiokhia. Lalu Bapak Barnabas ini melihat bagaimana Allah bekerja dan membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, perhatikan gambar yang akan Lause berikan. Ini ya, adik-adik. Nah, Pak Barnabas ini memberitahukan orang-orang jemaat yang ada di Antiokhia. Dia berkata dengan lemah lembut dan penuh kasih, "Taatlah kepada Tuhan selalu dengan segenap hatimu." Ya, lalu adik-adik perhatikan, jemaat di sana mendengarkan yang Barnabas katakan. Nah, tapi Barnabas membutuhkan satu orang pemimpin lainnya untuk membantu dia bekerja di sana ya, melayani Tuhan dan mengajarkan orang-orang tentang Tuhan Yesus. Siapakah yang diinginkan oleh Barnabas? Barnabas ingin Paulus, ya, Paulus untuk membantu dia dalam melayani Tuhan di Antiokhia. Lalu Barnabas ini pun pergi ke kota Tarsus, tempat Paulus tinggal. Lalu Barnabas berkata kepada Paulus, "Hei Paulus, maukah kau membantuku pelayanan di Antiokhia? Kita akan bekerja bersama-sama
untuk mengajar orang-orang tentang Yesus dan melayani mereka di sana. Nah, adik-adik coba tebak, kira-kira Paulus jawabnya apa ya? Tidak, saya tidak mau. Seperti itu? Tidak adik-adik ya. Paulus berkata, ya saya mau. Lalu mereka berdua, Barnabas dan Paulus, pergi ke Antiokhia dan melayani Tuhan di sana selama 1 tahun penuh. Nah, adik-adik, suatu hari datanglah seorang bernama Agabus. Siapa? Agabus. Mari kita lihat gambarnya ya. Ya, perhatikan gambar ini adik-adik. Nah, Agabus ini memberitahukan jemaat yang ada di Antiokhia. Agabus berkata, sebentar lagi seluruh kekaisaran Romawi akan kehabisan bahan makanan. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kehabisan bahan makanan, ada banyak makanan nggak ya? Tentu tidak. Mau beli di sini? Tidak ada. Ya. Nah, lalu jemaat yang di Antiokhia ini mendengar yang Agabus sampaikan. Nah, lalu tergeraklah hati jemaat di Antiokhia ini. Mereka berkata, ayo kita mengumpulkan uang persembahan untuk membantu mereka yang kelaparan di sana. Kemudian mereka semua setuju. Mereka pun mengumpulkan uang persembahan yang ada pada mereka, lalu memberikan kepada Paulus dan Barnabas. Mereka berkata, Paulus, Barnabas, berikanlah uang persembahan ini kepada pemimpin gereja yang ada di sana, supaya uang ini bisa dipakai untuk membeli bahan makanan. Nah, adik-adik, perhatikan gambar yang ini ya. Tunggu. Nih, perhatikan gambar ini. Paulus dan Barnabas pergi membawa persembahan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sana. Ya? Nah, adik-adik, sekarang kita melihat, kita tahu bahwa jemaat di Antiokhia ini memberikan persembahan yang ada pada mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, jemaat yang ada di Yerusalem ini bersuka cita dan sangat berterima kasih atas pemberian dari jemaat Antiokhia. Nah, tidak salah lagi adik-adik ya, pasti mereka bersuka cita. Namun ternyata yang bersuka cita bukan hanya yang menerima, tapi yang memberi juga bersuka cita. Jemaat di Antiokhia ini bersuka cita karena bisa melayani Tuhan dengan cara memberi. Bagaimana tangannya adik-adik? Memberi kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Sekarang Lausenita mau bertanya, bagaimana ya tadi jemaat di Antiokhia mendengar tentang Yesus? Bagaimana? Murid-murid Yesus memberi tahu mereka tentang Yesus. Bagaimana? Murid-murid Yesus memberi tahu jemaat di Antiokhia tentang Yesus. Lalu, bagaimana jemaat di Antiokhia membantu jemaat di Yerusalem? Bagaimana? Mereka memberi persembahan, ya, mereka mengumpulkan uang mereka untuk menolong mereka yang membutuhkan di sana. Ya, demikian ya adik-adik, firman Tuhan hari ini. Tuhan menginginkan kita untuk melayani Dia dengan 2 cara khusus. Apa itu? Memberi tahu orang lain tentang Yesus dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ya, oke, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, mari kita buka lagi ya dalam Yakobus. Cari Yakobus itu di Perjanjian Baru.
Yakobus pasal 5 ayat 16a. Ulang, Yakobus pasal 5 ayat 16a. Kita akan membaca dulu ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama sebelum kita menghafalkannya ya. Oke, adik-adik yang belum bisa membaca, ikuti Lausenita. Yakobus pasal 5 ayat 16a. Bunyinya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sekali lagi ya, sekarang tidak usah lihat Alkitabnya ya. Sekarang ikuti Lausenita. Yakobus ya, Yakobus pasal berapa? Pasal 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, adik-adik, intinya adalah kita harus saling mendoakan ya. Kalau tadi sudah belajar kita melayani Tuhan dengan memberitahu orang lain tentang Yesus dan memberi kepada mereka yang membutuhkan, kita juga belajar melayani Tuhan dengan cara saling mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, gitu adik-adik, semoga firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar boleh adik-adik mengerti dan tentunya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengajak teman-teman kita untuk ikut sekolah minggu, memuji Tuhan. Kita memberitahu mereka tentang Yesus. Adik-adik sekarang mari kita berdoa, lipat tangannya ya, tutup matanya, doa dengan sungguh-sungguh karena kita berbicara kepada Tuhan, bukan berbicara kepada tembok yang tidak punya telinga. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk melayani Tuhan dengan dua cara khusus, yaitu memberitahu orang lain tentang Yesus dan memberi kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan, tolong kami agar Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melayani Engkau, karena jika dengan kekuatan kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau kita melayani Dia dengan dua cara khusus. Yang pertama, kita mau memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Yang kedua, kita mau menolong atau membantu orang lain. Memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur.
hari ini. Karena itu kita mau berdoa, adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Tuhan Yesus yang tolong kami sehingga kami tetap menjadi anak Tuhan yang mau menolong, memberi bantuan kepada orang lain dan memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain juga. Ini doa kami Tuhan, Tuhan yang tolong kami, berkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, ingat minggu depan ibadah kita jam atau pukul 8:30 pagi. God bless you. Bye-bye.